Oke, karena gue kebetulan juga lagi makan es krim, jadi gue reaction video ini. Oke, kembali lagi bersamaku, dan saya adalah kreator dari Stargazer Rebel Kingdom. Dan sekarang kita akan reaction peran besar pasukan es krim dalam Perang Pasifik. Ya, jadi ini sebenarnya ya caranya si Amerika ini sebenarnya. Jadi ini sebenarnya taktiknya si Amerika, ya. Untuk tentara-tentaranya sih, taktik tentaranya Amerika. Jadi mereka pakai es krim, gitu loh, ya. Kok bisa pakai kok bisa perang pakai taktiknya pakai es krim? Oke, biar lebih jelas ada di video ini kita reactionnya. Siapa yang akhir-akhir ini merasa kepanasan? Memang Indonesia sekarang sedang masa peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. Akibatnya cuaca jadi nggak menentu, kadang panas, kadang dingin. Ya kayak kelakuan doi belakangan ini sih. Sayangnya, di beberapa daerah dunia justru sedang mengalami panas ekstrim. Saking panasnya, hewan liar, bahkan manusia pun sampai meninggal gara-gara cuma kepanasan. Peristiwa kayak gini mah pasti terjadinya di Afrika kan Min? Eits, jangan salah. Justru yang menjadi korban dari panas ekstrim ini adalah tetangga kita sendiri, yaitu negara Thailand, Filipina, dan negara Asia lain yang suhunya bahkan mencapai 47 hingga 50 derajat. Nah, kalau misalnya lagi panas-panas kayak gitu, kalian biasanya ngapain? Jalan-jalan ke mall? Nyalain AC? Atau pasti auto nyari minuman yang segar-segar kan? Di antara berbagai makanan-makanan segar yang ada, kayak es teler, es buah, es campur, es cendol, es kelapa muda, es teh, dan es-es lainnya, pasti salah satu yang menjadi favorit kita adalah es krim. Nah, tapi tahukah inspektor, kalau es krim ternyata adalah salah satu makanan yang membuat Amerika Serikat menang dalam Perang Dunia Kedua? Loh, kok bisa es krim sih Min? Sini-sini ngumpul dulu, biar Mimin ceritain kisahnya. Jadi, salah satu tugas pemimpin pasukan, selain menjaga koordinasi dan komunikasi, pemimpin yang baik juga harus bisa menjaga moral prajuritnya agar tetap tinggi. Jika nggak bisa jaga moral pasukannya, bisa-bisa bakal jadi kayak pasukan Italia, yang perangnya setengah hati, dan bahkan ketika pasukan sekutu mendarat di tanah airnya sendiri, mereka malah menyambutnya dengan senang hati. Balik ke topik, saat tentara Amerika melawan tentara Jepang, pertempuran dilakukan di pulau-pulau tropis di Samudra Pasifik yang sangat terpencil. Hangatnya daerah tropis dan minimnya hiburan di pulau-pulau terpencil ini akhirnya membuat es krim menjadi hiburan yang bisa dikatakan mewah bagi para prajurit. Saking tingginya permintaan akan es krim dan dilarangnya alkohol untuk prajurit yang bertugas di kapal sejak 1914, Amerika sampai mengeluarkan dana sebesar 1 juta US dollar demi menyediakan kapal sebagai pabrik es krim untuk menyediakan es krim bagi para prajurit di kapal-kapal kecil Amerika yang berlayar di Pasifik. Kapal tersebut mulai bertugas di tahun 1944 dan dinamai sebagai USS Quartz dengan bobot seberat 11.000 ton. Kapasitas produksinya pun bukan main, yaitu 7 galon per menit dan mampu menyimpan es krim sebanyak 2.000 galon atau sekitar 7.600 liter. Ya kalau diukur sih kira-kira setara sama 5.067 botol air mineral ukuran 1,5 liter ya. Nah kalau yang di darat, tantangan untuk menyediakan es krim malah lebih berat. Salah satu kisah unik terjadi di Pulau Peleliu ketika pasukan Amerika sudah bertempur sejak 2 bulan lamanya panjang akhir tahun 1944. Seorang komandan skuadron VMF 122 yang bertugas bernama J. Hunter Rainberg berpikir untuk menjaga moral anak buahnya dengan membuat es krim. Ia menginstruksikan anak buahnya untuk mengisi kaleng bekas penyimpanan peluru yang sudah dibersihkan untuk diisi dengan susu kaleng dan bubuk kokoa. Kaleng tersebut kemudian dikaitkan di bagian drop tank pesawat F-4U Corsair. Ide ini didapat oleh Rainberg karena menurutnya sudah lama es krim menjadi penambah moral pasukan. Selain itu, persediaan mereka hanya ada makanan kaleng dan bahkan tidak memiliki kulkas. Rencananya adalah F-4U Corsair akan diterbangkan oleh Rainberg setinggi 33.000 kaki selama 35 menit dan membekukan susu dan bubuk kokoa yang berada di drop tanknya. Rainberg kemudian meminta izin terbang dengan alasan oksigen system test
dan terbang ke arah pasukan Jepang yang berada di pulau lain. Karena ia terbang di ketinggian 33.000 kaki, pertahanan udara Jepang yang hanya sampai 28.000 kaki tidak bisa menembak kapal tersebut. Reinberg pun akhirnya kembali setelah terbang selama 35 menit dengan harapan dapat membuat es krim. Sayangnya usaha ini gagal karena drop tank terkena efek panas dari mesin. Ia pun melakukan percobaan kedua di mana posisi kaleng dipindah ke bagian sayap, di mana total kapasitas kaleng mencapai 10 galon dan cukup untuk membuat es krim untuk 100 orang. Usaha kedua ini berjalan sukses, namun bagi Reinberg masih belum sempurna. Jadi ia kemudian terbang sekali lagi dengan memasang baling-baling dan meletakkan skrup di dalam kalengnya, sehingga es krim dapat tercampur dengan sempurna. Operasi ini kemudian disembunyikan oleh Reinberg dan anak buahnya dengan kode Operation Freeze, sampai akhirnya hal ini diketahui oleh pimpinan mereka, Kolonel Caleb Bailey. Operasi-operasi semacam ini ternyata juga pernah terjadi di pesawat B-17, di mana kru mereka membuat es krim selama operasi pemboman di Eropa, dan pesawat P-47 Amerika yang membuat es krim vanila dengan campuran buah kaleng. Nah, gitu deh ceritanya. Gimana es krim ini emang jadi salah satu hal penting yang menyokong moral sekutu, khususnya Amerika Serikat, dalam Perang Dunia Kedua. Nah, mau tahu fakta unik lainnya dalam Perang Dunia? Subscribe channel ini ya, dan tunggu fakta menarik lainnya. Oke, sampai di sini dulu videonya ya. Dan itulah gimana es krim berperan untuk tentara Amerika di Perang Dunia Kedua. Ya. Paham ya?